Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Prof. Kures, semua tamu yang saya hormati. Ini karena Pak Rektor sudah tawaduk, jadi tidak saya hormati. Tak apresiasi tawaduknya. Karena di undangan itu, Rektor itu tulisannya Fathul Wahid, nggak ada profesornya, nggak ada doktornya ini. Benar-benar tawaduk. Begini, jadi semuanya tamu yang saya hormati, ngaji benar-benar ngaji, ini bikin nervous narasumbernya. Begini, ini mungkin ada Pak TGB, ada Pak Lukman kemarin ketemu saya di Jakarta. Orang tuh kalau ingin pinter, ini anak-anak di PPAI ini, syaratnya itu kalau ngajar itu gurunya ikut, muridnya ya ikut. Jadi saya Zakaria Al-Ansori itu dulu gak pinter-pinter banget, sampai dapat gelar Syekhul Islam. Karena dia itu trauma, gurunya itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kerennya minta ampun. Kalau melihat santri goblok itu marah betul. Kalau sekarang punya santri goblok kadang seneng karena nggak nyaingi kiainya. Itu kalau ada anak UII terus dapat gelar apa di Harvard, yang bingung Pak Rektor, saya aja ada sampai kayak gitu. Punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya kata saya Zakaria ini, saya kalau mau ngaji ya bingung karena guru saya itu kerennya minta ampun. Kalau mau ngajar ya bingung karena murid saya ini pinter, ditipu nggak bisa. Ternyata itu bikin pinter. Ya saya sekarang di sini mau ngomong seenaknya itu ada Prof. Kures, ada Dr. TGB itu kan kayak tukang koreksi, jadi repot nanti kalau salah. Terus yang ngaji-ngaji di sini itu juga lebih pinter lagi. Pokoknya mintanya itu masuk surga lewat arahnya Gus Pak. Bikin arahan masuk surga itu kan ya tidak gampang. Tapi saya pastikan delalah Nabi hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya sering komplain ya sama beberapa orang-orang soleh. Saya komplain betul, bukan komplain nanti komplain betul. Dia itu ngijazahi saya wiridan la ilaha illallah panjang terus ruwet. Terus saya nggak hafal-hafal, saya dimarahin. Gus kamu itu cerdas kalau ini kok udah hafal-hafal. Memang saya sengaja tidak saya hafalkan gitu. Yang ada tambahan-tambahannya itu Pak Kures. Banyak tanya. Kenapa? Nanti ke rumah saya, nanti tak kasih tahu. Tak kasih tahu itu si orang soleh ini nangis tobat. Padahal soleh loh. Tapi dia hanya soleh perilaku, tidak soleh secara keilmuan, jadi juga harus tobat dia. Saya cerita, di antara perlawanan ahli hadis adalah kalau hadis itu ditambahin, misalnya gini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah dakhalal jannah. Jika kalau bapak kamu meninggal baru baca la ilaha 50 kali, wah sayang tidak sampai 100 sudah mati. Jadi berkahnya tidak ada hitungan itu luar biasa. Tapi kamu nganggep biasa, makanya kita harus konsisten. Hadisnya hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan kamu tambahi mi'ata marrah, jangan kamu tambahi sekian-sekian, itu bahaya itu. Sehingga ketika ada hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah ditambahi akhir, orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, yang di akhir kata-katanya itu la ilaha illallah, perkataannya itu. Itu ada orang mau mati, sudah mafatkan la ilaha illallah. Tapi terakhir terus bilang, jangan lupa ya BPKB-nya ditebus. Itu anaknya susahnya itu minta ampun. Karena anaknya terus berpikir, Gus berarti akhiru kalami abi itu tidak la ilaha illallah tapi BPKB. Ini gimana ini? Saya sebagai kiai yang baik itu tak carikan referensi supaya yang BPKB ini ya masuk yang akhiru kalami. Ini cerita kebaikan saya di depan Pak Kores. Gak apa-apa cerita kebaikan. Daripada gak diakui mendingan diceritakan supaya itu. Tak cari, itu riwayatnya Abi Dawud dan beliau sendiri dalam menambahi akhiru kalami. Di riwayat yang lain itu gak ada akhiru kalami, cukup mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena itu bikin keresahan, kata akhiru kalami itu bikin keresahan. Ada yang akhir kalamnya BPKB, sertifikat. Ada yang akhir katanya nasib-nasib, apalah, pokoknya banyak yang tidak akhiru kalami. Sehingga keilmuan hadis itu harus dijaga. Makanya kata Imam Muslim, Sahihain itu Bukhari Muslim. Beliau ngendikan lam naros sorihin akdaba fi syai'in akdaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh berdusta kayak mereka berdusta ketika meriwayatkan hadis.
Ini penting saya utarakan supaya orang itu nggak gampang terjebak sama riwayat-riwayat nggak jelas. Tafsir itu menjadi kacau itu gara-gara riwayat-riwayat yang tidak apa jelas. Maka ini ada Prof. Kures yang sangat-sangat menekuni tafsir. Jadi penting. Jadi mengkhidmati orang Islam itu dimulai dari cara pandang. Kenapa saya menjadi orang baik? Itu sederhana sebetulnya, karena mengakui hukum. Saya ini memang kalau diundang jarang mau, kecuali ada teror-teror tertentu. Karena merasa tua, merasa rektor apalah yang bisa dipakai neror itu ya terserah. Yang penting bisa ada. Termasuk TGB kemarin itu datang ke rumah saya, tapi saya sudah bilang pasti tidak ikhlas. Ternyata betul loh undang saya. Terserah lah teror itu apa. Saya enggak, ini supaya kalian tahu ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Saya termasuk orang yang berkeyakinan. Saya ini hebat kiai-kiai kampung. Saya sering datang ke kiai-kiai. Tapi pas nggak acara saya ciliki kiai kampung. Saya dengan kamu tuh hebat kamu. Kenapa? Saya ini ngajar tafsir kayak tafsir Munir, tafsir Tobari itu udah fardu ain. Kamu di kampung bikin madin, ngajarin aqaid khamsin itu fardu ain. Ganjarannya orang yang melakukan fardu ain itu lebih keren timbang yang melakukan fardu kifayah. Jadi kamu lebih hebat timbang saya. Dia tawadhu, tapi memang bisa saya gitu enggak, tetap lebih hebat. Ini penting supaya ada penghormatan kita pada kiai-kiai kampung kan yang dilakukan itu selalu fardu ain. Makanya saya tuh pernah suatu saat berpikir kenapa ada hadis orang miskin tuh masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Dulu saya janggal. Ternyata kalau orang miskin tuh komunitasnya itu utang beras, jadi urusan nyawa. Jadi sekali menolong temannya itu urusan nyawa, karena sesama miskin tuh pinjemnya urusan nyawa, beras. Minta anterin ke rumah sakit pas sekarat. Kalau orang kaya itu nganterin rumah sakit karena mau ke salon, penyakit kulit, kan nggak penting-penting gitu. Sehingga surganya agak lambat karena yang dilakukan selalu tidak penting. Kalau orang miskin yang dilakukan selalu apa? Penting. Tapi masalahnya zaman akhir orang miskin banyak melakukan yang tidak penting itu masalah itu. Itu nggak sesuai rencana Nabi. Inginnya Nabi itu kalau sudah miskin ya selalu apa? Penting. Ternyata banyak orang miskin yang perilakunya tidak penting. Karena saya pernah didatangin ibu-ibu itu miskin itu tanya, Gus doain saya kaya. Suami saya itu nganggur, saya bilang kamu siap kalau suami kamu kaya. Nanti rumahnya gaji bagus, mobilnya bagus. Lama-lama yang dievaluasi Anda, rumah bagus, mobil bagus, kok istrinya begini. Terus dia cerita, udah Gus nggak jadi, miskin nggak apa-apa. Jadi saya ini kan ya aneh-aneh orang itu aneh-aneh. Pertama yang dievaluasi mobil, rumah diganti, lama-lama Anda. Suami kamu punya potongan gitu, iya Gus kayaknya iya, sudah Gus biarin miskin aja sampai mati. Ya alhamdulillah sampai sekarang miskin dan syukur karena berkatnya ilmu itu. Jadi saya mohon yang di forum-forum terhormat kayak ini juga mengapresiasi mungkin beberapa saudara kita di pedalaman Papua, bikin jembatan darurat di pedalaman Sumatera, Aceh, bikin apa yang memang mendesak. Sehingga yang namanya fardu ain itu penting sekali. Saya punya riwayat dari kitab Ibnu Hajar al-Asqalani tadi, gurunya saya Zakaria al-Ansori. Ketika nanti di mahsyar dan secara lahir teks hadis, seorang lagi secara lahir teks hadis itu Allah itu nimbalin Rasulullah Muhammad dan Jibril. Berarti tiga, Allah, Jibril sama Rasulullah Muhammad. Terus nabi-nabi datang dan dalam jumlah yang istilahnya itu makom sing yahbitul awwalun wal akhirun. Satu makom yang semua orang itu ingin. Semua orang kena hisab, kena evaluasi, nabi-nabi ini dekat sama Allah. Itu pertama yang dikatakan oleh Nabi matur ke Allah itu, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Yang menyembah jenengan, yang mengesahkan jenengan tidak hanya kita, orang-orang di pelosok, di pedalaman semuanya mengesahkan jenengan, semua mentahlilkan jenengan, semua mentasbihkan jenengan, tidak yang sekedar di forum-forum kayak gini. Terus Allah bilang iya. Nah sekarang itu krisis keilmuan karena agama ini diambil oleh ya bisa dikatakan hal-hal yang besar. Kayak acara-acara yang besar apa. Meskipun ini pas acara besar justru itu saya fair ngomong ini supaya sama-sama ingat. Jadi yang dikatakan agama itu nurul yamsi bihi finnas, menjadi nur yang menyinari hati manusia. Bukan tentang ormas besar, masjid besar, kampus besar, itu bagian dari itu. Tapi ini bukan segala-galanya. Sehingga semua orang itu perasaan hubungannya dengan Allah itu privat. Tidak diambil alih oleh ormas besar atau lembaga besar atau komunitas besar. Ini penting supaya orang itu merasa bagian dari hamba Allah. Makanya ada munajat, ada beberapa ibadah yang tidak disunatkan jamaah.
Ini kan unik, Islam itu mengharuskan jamaah, tapi ada ibadah-ibadah yang malah tidak disunatkan jamaah, sehingga orang hubungannya dengan Allah itu asik. Terus kedua, ini terakhir nanti Pak Guras yang cerita panjang lebar. Perilaku ilmu itu di atas perilaku ibadah. Dulu Masjid Haram itu keren, tapi karena salah kelola, itu diisi berhala-berhala yang ingin dapat berkahnya Ka'bah. Jadi orang kafir itu unik, mensyirikkan Allah tapi dekat Ka'bah. Jadi percaya Ka'bah itu keramat, supaya Tuhan ini dapat berkah malah diletakkan pinggir apa? Ka'bah. Jumlahnya 360 berhala. Tapi di saat yang sama orang kafir itu jumawa, mereka ini orang-orang baik. Buktinya menjadi sadanatul bait, menjadi pelayan-pelayan Ka'bah. Nabi saat itu terpinggirkan, hanya sholat di Syi'bu Mina. Nabi dengan para sahabat itu makan daun, makan apa, dan sholat di Syi'bu Mina. Tidak di tempat yang terhormat yaitu Al-Masjidil Haram. Ketika para orang kafir jumawa bilang, bagaimana Muhammad orang terhormat sementara dia ibadah saja di lereng-lereng gunung, sementara kita adalah sadanatul bait, kita adalah ahlu sikoyatil had. Ini supaya teman-teman yang enggak ditakdir jadi kayak Pak Lukman, Menteri Agama. Itu Menteri Agama itu ya repot. Dia agamanya formal, terus kayak Gus Bak tidak formal itu kan ya repot juga itu. Makanya saya ini enggak pati berani sama Menteri Agama. Nanti dia anggap Islam saya tidak formal kan jadi kayak. Itu terus Allah ngendikan aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada. Allah itu bela Nabi. Jangan pernah pakai ukuran bahwa ibadah haji merawat Baitullah itu menjadi ukuran lebih baik. Ukuran lebih baik adalah ketika itu orang ibadah secara benar, yaitu tauhid. Ini orang sudah lupa bahwa pernah Allah itu ngeritik siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Makanya saya itu kalau ngelepas haji itu dulu sering ngelepas haji orang umroh. Sekarang kayaknya orang-orang trauma, karena saya kalau ngelepas haji itu begini. Kalau menurut hadis yang sering dipasang di BRI, di BNI itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu populer sekali hadis itu. Terus ini ngelepas orang haji, saya ngomong gini ngelepas orang haji. Tapi jenengan yang fakir sabar juga surga. Ibu-ibu nyabarin suami yang enggak jelas juga surga. Suami-suami yang nyabarin cerewetnya istri juga surga. Orang ingin haji enggak kesampaian tapi enggak ngomel-ngomel sama Allah juga surga. Kayaknya yang punya rumah itu kayak kecewa itu. Terus saya bilang nggak tahu saya. Terus saya bilang jenengan angsal kecewa kalian kulo. Yang saya takutkan tuh kalau Allah yang kecewa kata saya itu. Karena saya diundang orang haji terus dalil-dalil haji yang lain ngenes karena nggak bisa haji kata saya itu. Ternyata betul. Hampir semua yang hadir itu ngapresiasi saya. Gus matur nuwun Gus. Biasanya kiai-kiai itu kalau diundang untuk haji, dalilnya haji terus bikin kita nelongso, bikin kita tersiksa karena kayak yang masuk surga itu yang haji saja, kita ada masuk surga. Semenjak itu sudah terkenal. Jangan undang Gus Bak kalau ngelepas haji kan. Saya itu punya kitab makalahnya Abdul Hasan Asyadili yang menjadi Thariqah Asyadili yang terkenal itu. La tansur ilmaka liyusaddiqakan nas walakinin sur ilmaka liyusaddiqaka Allah. Kamu jangan pernah menyebarkan ilmu supaya diapresiasi manusia, tapi sebarkan ilmu supaya diapresiasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tetap, meskipun kata orang banyak saya ini kiai terkenal, saya itu merasa ibadah saya itu ikrar, mengakui fungsi-fungsi kiai yang di kampung-kampung. Mereka itu, saya pernah punya teman itu nyuwun sewu, gobloknya itu enggak ketulungan. Dia itu kerja di tengah hutan. Saya tidak tahu ilegal logging apa enggak, tapi kerjaan di tengah hutan. Dulu enggak ada HP, saya disuratin. Gus gimana Jumatan di tengah hutan? Saya bilang, kamu kan pernah ngaji, kalau enggak kampung enggak apa, enggak usah Jumatan, duhur saja. Masalahnya komunitas saya bilang, wong Jumat kok duhur, jadi mintanya Jumatan. Aduh. Pakai surat karena dulu enggak ada telepon, enggak ada. Saya bilang ya enggak apa-apa Jumatan. Dia masih punya sisa-sisa ilmu. Katanya kalau enggak 40, enggak kampung, enggak wajib Jumatan. Kamu tadi minta Jumatan, sekarang enggak mau Jumatan, ini gimana? Wes toh Gus ini kan terkenal bodoh, jadi itu kewajiban orang alim mikir itu, enggak kewajiban orang bodoh mikir itu. Karena dia korban teori bodoh itu penting, kata dia. Nanti kalau ditanya mungkar nakir itu salah, orang bodoh kok ditanya kata. Jadi memang agak direncanakan itu. Jadi ya bodoh pinter akhirnya dia.
Setiap tanya saya, masa kamu tidak bisa sendiri? Gunanya orang bodoh ya gini Gus, tinggal tanya katanya. Makanya yang hadir di sini juga penting itu. Tinggal minta resep Gus Bak, cara masuk surga, masuk sudah Gus Bak, masuk tidak penting, penting resepnya. Nah, akhirnya saya kan nyari-nyari gimana supaya ada Jumatan seperti itu. Nah ini yang terus saya bilang, kamu sama saya itu keren saya, keren kamu katanya. Kenapa Gus? Kamu nanti dikholi karena pendiri masjid. Makanya saya pernah cerita ini sampai kiai itu nangis. Orang tuh kalau kiai kampung itu pendiri masjid kadang dikholi. Kalau sudah kiai top itu bisa aja disangoni pakai uang kotak masjid kata saya itu. Ini bukan nyindir, bukan, supaya orang tuh ngerti lah. Jadi memang dulu Nabi itu penghormatannya sama orang yang melakukan fardu ain itu luar biasa. Uwais Al-Qarni itu tetangganya sudah dosowan Nabi. Uwais Al-Qarni itu belum. Karena ibunya itu egoisnya minta ampun, gak mau ditinggal, kemana-mana minta digendong. Tapi Nabi malah ngendikan khairul qurun Uwais Al-Qarni, orang terbaik tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Umar kalau kamu ketemu minta, karena dia fanatik mengelola fardu apa? Ain. Makanya saya mohon sama alumni UII kalau sudah di rumah di mana-mana itu nggak usah merasa kalah keren sama Pak Fathul Wahid karena jadi rektor. Pak Fathul Wahid di sini itu ya rektor, terus ya banyak yang layani meskipun dia sopan katanya pelayan, tapi yang layani bawahnya nggak pernah nyupir sendiri, tetap nggak pernah nyupir sendiri, ya nggak pernah buka pintu sendiri, tetap dilayani. Tapi kalau kamu di kampung jadi kiai musola terus miskin itu yakinlah pendiri, statusnya apa? Pendiri, bukan penerus tapi apa? Pendiri. Pak Fathul Wahid hanya apa? Penerus. Itu lah kacaunya kiai kampung setelah tak kasih tahu gitu, emang bener-bener sama saya terus gak sopan. Waduh. Ya tapi saya ikhlas lah atas nama ilmu. Bener-bener gak sopan. Waduh ini ya. Sopannya tuh pendak kalau dia iskal hukum karena sinaune serius, saya tanya, Gus ini hukumnya gimana? Akhirnya sopan lagi. Dia gak bisa, ilmunya gak cukup untuk menjawab. Ya tapi apapun itu yang namanya ngaji itu pengakuan ikrar ya. Jadi penting. Makanya kan diantara hebatnya Rasulullah SAW itu kata Imam Ghazali, nggak ada pemimpin justru kena khitab wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, kamu harus merendahkan diri kamu liman ittaba'aka, sama orang yang ikut kamu, sama santri kamu, sama orang yang percaya sama kamu. Kayak apa Allah mendidik kekasihnya? Jadi yang disuruh sopan malah nabinya. Jadi kalau andekan di era modern Pak Fathul Wahid yang sopan sama mahasiswa itu yang penopang kampus. Kayak apa? Makanya kata Imam Ghazali, andekan mental ta'azzus atau takabur, andekan keangkuhan itu hal yang baik, lama amarallahu ta'ala habibahu biqauli ta'ala wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Nah tentang visi ya, visi itu gampangnya tadi. Agama ini kan menentukan halal haram, zaman apapun, teknologi apapun, mesti pertanyaannya ini kalau baik ya halal, kalau buruk ya haram. Misalnya ada teknologi yang orang bisa ke Mekah 2 detik atau 2 menit. Orang tetap pertanyaannya, saat itu ibu kamu sekarat apa enggak, anak kamu sakit apa enggak, punya kewajiban fardu ain apa enggak. Kalau punya fardu ain kamu tinggal pasti orang nganggap masalah. Ya kan? Apapun kayak kamu, teknologi mutakhir kayak apa, ya seperti misalnya peristiwa kamu pejabat, pas daerah kamu ada musibah banjir, kamu tinggal iktikaf di Ka'bah, tetap orang nggak anggap iktikaf itu ngawur itu mesti orang itu, karena meninggalkan fardu apa? Ain. Saya di sini kata orang banyak kan keren, misalnya sama ahli tafsir Quraisy, tapi misalnya saat ini istri saya sakit atau anak saya sakit, pasti dianggap ngawur itu, karena meninggalkan fardu ain. Jadi fardu ain itu menurut saya segala-galanya. Makanya saya sering ngaji di majelis saya itu saya sering cerita, kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada ibadah yang paling saya sukai sebagaimana ibadah orang melakukan fardu. Jadi fardu ain ini adalah konstitusi. Berarti orang-orang yang sekarang nyari makan untuk keluarga dan statusnya fardu ain itu lebih keren ketimbang misalnya orang nyari kekayaan untuk rofahiyah, untuk takmilah, untuk penyempurnaan, untuk sekunder. Nah di sini pentingnya peletaan hadis
orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Tapi saya bilang ke santri-santri saya, tapi jangan kamu berpikir kalau Bilal itu surganya lebih dulu ketimbang Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini jauh punya kebaikan di luar kebaikan sabar sama miskin, yaitu fungsinya menjadi pondasi Islam, yaitu Abu Bakar. Kalau ingin menjadi orang miskin yang cepat masuk surga tadi, semua perilaku Anda adalah fardu ain. Wah, semua perilaku Anda adalah fardu. Itu kan ya berat. Ya jadi saya mohon masalah teknologi, masalah apa, yakinlah sama Islam, pasti hukum tertingginya itu kalau maslahat ya baik, kalau madarat ya haram. Sehingga kamu nggak usah, misalnya ada orang pakar bom, bisa punya bom yang satu kali ledakan bisa menghancurkan dunia. Ya hukumnya itu ifsad, kalau ifsad itu haram, kalau haram ya ada prestasi, kan gampang, kan nggak perlu ribet-ribet. Ya saya kira demikian sebagai mukaddimah saya, nanti Prof. Kores yang meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bek. Lanjutnya kami mohonkan Prof. Kores untuk memberikan tausiahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita sudah dengar dari saudara saya ini atau adik saya ini. Kita masih ingin mendengar banyak sebenarnya. Tema kita, visi Al-Quran menyangkut menjawab tantangan zaman. Sebagian dari tantangan zaman itu tadi sudah dikemukakan. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tantangan zaman kita antara lain adalah pemahaman agama yang benar. Itu kesimpulannya. Kurang dekat. Oke. Jadi saya ulangi, saya mengambil kesimpulan dari apa yang dikemukakan oleh Gus Bahar tadi, bahwa tantangan kita antara lain adalah pemahaman agama yang benar. Kita bisa lanjutkan ini dengan mengambil kesimpulan umum, nanti saya akan berusaha merincinya. Tantangan kita itu adalah zaman itu sendiri. Zaman mempunyai tantangannya. Karena zaman berubah. Perubahan zaman itu menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tidak keluar dari nilai-nilai ajaran agama. Ini yang sulit. Nah, mari kita lihat, kalau kita kembali ke Al-Quran, mari kita lihat pokoknya apa, nanti kita lihat ujungnya di mana. Ini mengundang kita untuk bertanya, kita ini diciptakan Tuhan untuk apa tuh? Kita dapat jawabannya dari Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah petugas, bisa kita katakan mandataris Tuhan. Petugas yang ditugaskan Allah untuk mengelola bumi ini sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki Allah. Nah, ini khaliqan fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa kamu akan menciptakan makhluk yang merusak di bumi? Tuhan tidak jawab pertanyaan malaikat itu dalam bentuk firman. Dijawabnya, apa katanya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajar Allah semua nama-nama. Kalau kita kembali ke ulama tafsir, itu banyak sekali. Saya ingin mengambil kesimpulan begini. Kita
mahasiswa, kita belajar, kita dosen, kita bekerja. Ilmu yang paling perlu Anda ketahui adalah ilmu yang tidak menjadi baik tugas Anda kecuali mengetahuinya. Anda dosen bahasa Inggris, tidak menjadi baik pengajaran Anda kecuali kalau Anda paham benar bahasa Inggris. Anda tidak dituntut belajar bahasa Cina. Anda tidak dituntut belajar kedokteran. Tapi kalau Anda tugas dokter harus tahu semua apa yang berkaitan dengan kedokteran, paling tidak menyangkut spesialisasi Anda. Tidak usah belajar ilmu yang kalau Anda tidak tahu, tidak bertambah kebodohan Anda. Saya mengajar, katakanlah saya mengajar tafsir. Saya tidak tahu itu bagaimana memperbaiki mobil. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tambah bodoh. Nah, jika demikian, apa yang diajarkan Tuhan pada Adam itu? Asma'akullaha. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia di dunia ini dan berkaitan dengan pemeliharaan alam raya ini. Itu yang diajarkan. Ini nanti yang menjadi menurun. Diajarkannya itu dalam arti diberi potensi untuk itu. Kita harus kembangkan itu. Itu satu. Menarik kalau kita lihat lebih jauh. Itu kan Tuhan berkata, malaikat berkata apa? Kami bertasbih. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, kalau malaikat ditugaskan di bumi ini, tidak akan terjadi perkembangan. Karena mereka tidak punya inisiatif. Kerjanya cuma zikir, zikir, zikir. Ada yang cuma duduk, duduk, duduk. Memang manusia ini bisa salah, bisa berdosa. Karena dia punya inisiatif. Kalau Anda tidak punya inisiatif, kalau Anda takut salah, tidak. Jangan khawatir salah. Nanti Adam kan disuruh masuk ke sorga. Dosa enggak? Dosa dia. Tapi sebelum dia minta maaf, Tuhan sudah maafkan dia. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dia kalimat-kalimat, lalu Allah kembali kepadanya. Jadi Allah lebih dulu kembali, tidak usah khawatir salah. Hanya diingatkan, kenapa sih Adam itu tergoda di sana? Allah sudah beritahu Adam, Adam, jangan sampai kamu tergoda oleh iblis. Menarik, ini lagi kita lihat. Waktu Tuhan berfirman pada Adam, la yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai setan ini, iblis ini menjadikan kamu keluar dari sorga sehingga engkau wahai Adam akan bersusah payah. Dia tidak berkata kamu berdua. Kenapa itu? Fatashqa, dia kata fatashqa ya. Karena suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya dalam 3 hal pokok. Apa itu? Sudah disebut kebutuhan pokok manusia. Innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu di sorga tidak butuh pangan, tersedia. Tidak butuh minum, tersedia. Tidak butuh rumah tempat bergaul, sudah tersedia. Tidak butuh pakaian, sudah tersedia. Kenapa sih Adam disuruh ke sana dulu? Diberi pengalaman. Wujudkan dunia ini seperti bayang-bayang sorga. Damai, kebutuhan pokok tersedia. Jangan sampai tergoda iblis. Itu kan tantangan kita di sini. Sejak dini sudah dikatakan hati-hati. Adam tergelincir. Tahu penilaian Tuhan apa itu? Walaqad ahidna ila Adam fanasiya
walam najid lahu azma. Ini jalan keluarnya. Anda bisa tertipu. Itu karena Anda lupa. Kenapa Anda lupa? Karena Anda tidak punya tekad. Sejak semula harus punya tekad. Itu sebabnya ada anjuran zikir. Itu ingat Tuhan. Ini kan yang terabaikan. Oke, kita lihat sekarang Adam melanggar. Tuhan ampuni dia sebelum dia disuruh turun. Jadi dia turun tidak dapat bawa dosa warisan. Waktu dia turun menarik lagi. Disuruh ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu bertiga. Iblis, engkau wahai Adam dan istrimu. Kamu saling bermusuhan. Iblis itu musuh abadi. Tiada maaf baginya. Dan dia pandai menggoda Anda. Kenapa Adam tergoda? Penyakit manusia. Mau kekal. Sangka buruk pada Tuhan. Apa itu ayat? Hal adullu kala. Saya senangnya kalau sama Gus Baha ini Quran saya ini. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mana hakuma rabbukuma antilkuma syajara illa an takuna malakai. Takuna minal khalidin. Itu setan menanamkan buruk sangka pada Tuhan. Itu kamu dilarang dekat itu karena Tuhan tidak mau kamu jadi malaikat. Karena Tuhan tidak mau kamu kekal. Jangan pernah buruk sangka pada Tuhan. Ya, ini tuntunan yang kita bawa ke dunia nih. Ihbitu minha jami'an. Turunlah. Anak cucunya menghadapi dunia ini paling tidak ada 3 sikapnya. Dia lihat dunia hebat sekali ini. Sampai-sampai Imam Ghazali ada yang berkata dia tergelincir ketika berkata laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak bisa lagi lebih indah dari ini. Maksudnya Imam Ghazali tentu bukan mengurangi kuasa Tuhan, tapi saya tidak akan terangkan itu. Indah sekali. Ada manusia, waktu dia lihat alam raya ini, semuanya indah, semuanya benar, semuanya baik. Kena angin sepoi, baiknya. Kehausan dapat air minum, baiknya. Ini kok begini, baiknya. Maka dia berusaha mencari apa yang terbaik dan menghimpun ketiganya. Di situ dia menemukan Tuhan. Nah, ini yang baik. Mencari yang benar melahirkan ilmu. Mencari yang baik melahirkan akhlak. Mencari yang baik, yang indah melahirkan seni. Tuhan mau kita itu jadi seniman, ilmuwan, dan kebudiman. Satu. Ada yang satu lagi nih, satu kelompok. Lihat indahnya. Alam raya ini dijadikan Tuhan ayat tanda. Saya beri ilustrasi. Saya mau ke Solo, di jalan ada penunjuk jalan. Penunjuk jalannya satu orang berdiri, ada berlian di tangannya, wajahnya bagus. Saya, waduh indahnya. Saya berlama-lama di sini, saya lupa ke Solo.
Ada orang begitu terpengaruh dengan keindahan dunia dan sebagainya, dia lupa bahwa itu sebenarnya petunjuk jalan. Ada yang begitu. Ada lagi yang berusaha menghimpun semuanya ini. Tapi dalam saat yang sama dia takut. Dia himpun, begitu hilang dia sedih. Begitu dia mau tidak dapat dia takut. Nah, ini yang banyak sekarang. Mau himpun sebanyak mungkin dan takut bahkan menyesal. Nah, karena itu yang terbanyak Allah di dalam surat itu, imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, tidak akan takut, tidak akan sedih. Anda tidak mungkin takut, Anda kehilangan, tidak sedih. Anda tidak dapat, tidak sedih. Anda dapat yang banyak, tidak angkuh. Itu tuntunannya. Sejak awal nih. Problema kita di sini nih. Oke, bagus. Masih ada waktu. Oke, kita lanjutkan. Turunlah di bumi. Sebenarnya bumi ini sangat indah. Bukan cuma indah, kait berkait. Kita baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Baru lihat. Wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wala'al mizan alla tatghaw fil mizan. Kita lihat. Cobalah pandang bumi ini. Bagaimana dia kait berkait. Pohon yang memiliki batang berdampingan dengan rumput. Pohon yang besar tidak menzolimi yang kecil. Yang kecil tidak ganggu yang besar. Ada keserasian. Ada keserasian antara manusia dan pohon. Kita menghirup apa toh? Oksigen dilahirkan oleh pohon. Pohon membutuhkan karbon, kita keluarkan itu. Ada kerjasama. An-najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditinggikannya, tapi dia menetapkan timbangan supaya teratur jalannya ini. Wal arda wada'aha lil anam. Untuk apa ya Allah itu semuanya? Alla tatghaw fil mizan. Jangan kalian melakukan sesuatu yang tidak benar menyangkut timbangan itu. Ini kenapa terjadi bencana? Boleh jadi yang di Aceh, di Sumatera itu karena ulah kita. Al-Quran sudah menyatakan. Saya tidak mau menuduh, tapi boleh jadi. Nah, karena itu wala tatghaw fil mizan. Al-Quran sudah menyatakan wa allau istaqamu ala tariqati la aqnainahum ma'an khar. Kalau berjalan di sini, kenapa kita sakit? Karena tidak seimbang kita. Kenapa tantangan datang? Tidak seimbang antara kalbu kita dengan akal kita. Semua mau diakalkan. Itu zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sejak semula. Jadi atur keseimbangan. Obatnya keseimbangan. Seimbang dunia akhirat, seimbang ilmu dan iman, seimbang suami dan istri, seimbang dong. Jangan injak-injak istri. Jangan. Nah, ini tuntunannya. Ada keseimbangan itu. Nah, kita banyak problem.
Nah, kita maju lagi lihat bagaimana Al-Quran. Terjadi perubahan. Tidak semua manusia mengetahui segala sesuatu. Ada yang dia butuhkan tapi dia tidak tahu. Ada yang dia butuhkan tapi dia tahu bisa mengolahnya. Nah, apa yang dibutuhkan manusia dari hidayat Tuhan yang dia tidak tahu itu diimani. Iman itu beda dengan ilmu. Iman itu kerjanya hati. Ilmu itu kerjanya akal. Dua-dua kita miliki. Hati tidak bisa menciptakan cinta. Yang menciptakan cinta itu, akal tidak bisa menciptakan cinta. Yang menciptakan itu serasikan. Ada yang perlu Anda imani, walaupun Anda tidak faham, selama itu tidak bertentangan dengan akal. Nah, petunjuknya yang datang itu begitu. Datanglah sorga, diceritakan neraka. Kita tidak tahu. Anda kira sorga yang diceritakan Tuhan di Quran begitu? Bukan. Hanya kita tidak tahu. Jadi Tuhan beginilah. Itu kata Imam Ghazali. Semua sudah dewasa di sini ya. Saya mau beri contoh. Ada seorang anak bertanya, apa nikmatnya hubungan seks? Bisa dijawab. Ada dua. Salah satu dari dua Anda bisa jawab. Yang pertama, nanti aja kalau kamu kawin kamu tahu. Mau tahu surga? Nanti kalau kawin sana kamu tahu. Tidak bisa dipandangi oleh akal. Yang kedua apa? Tanya dia, apa yang paling kamu senangi? Dia jawablah, oh es krim. Surga lebih hebat dari es krim. Kita bayangkan surga itu apa? Yang paling hebat, istana, perempuan cantik, laki-laki gagah, ada makanan, anak ini. Itu masalul jannah, perumpamaannya, bukan begitu. Makanan yang diberikan, buah-buahan yang diberikan, hadzal ladzi utina min qabl wa utubihi mutasyabiha. Karena tidak bisa difahami oleh akal, tidak bisa terjangkau oleh akal. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal, dia tidak terangkan. Salah satu di antaranya, kata sementara ulama, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ini hidayat Tuhan. Tetapi ada yang bisa terjangkau oleh akal. Kalau bisa terjangkau oleh akal, tetapi mengalami perubahan, tuntunannya lain. Tuntunannya singkat. Pemerintahan, tuntunannya singkat. Syura, persamaan antar manusia, keadilan, perdagangan hanya sekian ayat. Karena itu terjangkau oleh akal. Semua problema kita, termasuk problema yang sekarang ini orang ribut itu, saya sering namai KB. KB itu kecerdasan buatan. AI. Oke. Problema itu problema kita, tantangan kita. Tantangan buat anak-anak kita tuh yang main HP. Itu luar biasa besarnya tantangannya. Tantangan kita ini kecerdasan buatan dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena kita pisahkan antara kalbu dengan akal. Kita pisahkan. Allah menginginkan kita menggabung keduanya. Di sini ada tempatnya, di situ ada tempatnya. Iman ada tempatnya, akal ada tempatnya. Iman itu kerja hati, ilmu kerja otak. Iman atau ilmu menyesuaikan Anda dengan lingkungan Anda. Iman menyesuaikan Anda dengan jati diri Anda. Iman
revolusi internal. Ilmu revolusi eksternal. Iman menunjukkan arah yang Anda tuju. Ilmu mempercepat Anda sampai ke arah. Berbeda. Ini ilmu mempercepat kita sampai tujuan, tapi tujuannya salah. Karena tidak ada iman. Itu sebabnya Nabi berdoa, mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu, tapi tidak bermanfaat. Ini tantangan besar kita sekarang. Tantangan besar kita dalam konteks memahami agama ini. Memahami agama, ada cara-caranya. Bukan setiap orang mau, saya begini, buka buka internet, buka ini hukumnya begini. Enggak begitu dong. Semua, saya kembali berkata, semua problem, tantangan yang kita hadapi karena kita tidak seimbang dalam hidup kita. Kita tidak menggabungkan antara ilmu dan iman. Kita tidak menggabungkan antara tuntunan wahyu yang tidak berubah dan tuntunan wahyu yang dapat mengalami perkembangan dalam penafsirannya. Kita masih mau pendapat lama. Itu sudah berubah zaman. Dulu perempuan tidak boleh jalan sendiri. Ya. Sekarang fatwanya sudah boleh. Anak-anak saya berangkat ke Amerika sendiri, perempuan lagi. Kalau masih mau pakai yang lama. Ada perkembangan. Ini banyak sekali tantangan. Ya, kemiskinan, ketidakamanan, penjajahan, kebodohan, terlalu banyak tantangannya. Jalan keluarnya kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Kures. Bu Bapak, karena ini tidak seminar, jadi tidak perlu saya simpulkan. Nah, jadi tadi banyak kata penting, poin penting yang bisa kita ingat, dan kita akan buka sesi pertanyaan. Mohon pertanyaannya sesuai dengan tema. Dan mungkin singkat, padat, dan nanti menyebutkan nama dan asalnya. Saya sedang mencari satu. Kemudian putri satu ya, putri satu yang deket tiang, dua. Kamu banyak banget. Banyak ya. Dijawab rektor aja ya. Kita dua-dua dulu saja ya. Ya, dua-dua dulu saja. Ya silakan yang pertama ya. Nanti kita buka sesi selanjutnya kalau waktunya masih ada. Yang jatah saya dijawab rektor. Ya. Mangga. Satu. Ya, yang mana? Yang putri dulu nggak apa-apa ya? Silakan. Ya, sebutkan nama dan asalnya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Rektor. Saya Helmi Aulia Tazki, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam, juga salah satu anggota aktif di Pusat Studi Tafsir Al-Quran dan Hadis UII. Saya izin bertanya satu pertanyaan kepada Gus Baha dan Prof. Quraisy. Jadi belakangan ini terdapat beberapa tulisan opini dan penelitian yang menyebutkan bahwa di Indonesia ini mengalami krisis keteladanan dan menurunnya moral yang disebabkan oleh media sosial, diantaranya konten pornografi, kekerasan, dan budaya viral. Nah, dalam permasalahan ini, pendidikan agama Islam sering disebut memiliki peranan yang besar sebagai benteng moral. Akan tetapi, di lapangan kami menemukan bahwa
pendidikan agama Islam ini tidak menyentuh aspek afektif, dia hanya sampai di tahap kognisi dan kognitif. Menurut Gus Baha dan Prof. Quraisy Shihab, bagaimana seharusnya tafsir Al-Quran dan kajian hadis diajarkan kepada kami sebagai Gen Z sehingga tidak hanya menjadi hafalan, akan tetapi mampu menjadi role model dan benar-benar bisa membentuk karakter Islami dalam diri kami. Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang nomor 2. Mikrofonnya minta tolong ya. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Vini Pratama, pengajar di Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia. Jadi berkaitan dengan hati dan akal, Ustaz. Jadi kan kalau di teknik mesin itu sepertinya yang kami pelajari itu tidak berkaitan dengan hati ya. Karena yang kami pelajari tentang mesin gitu kan. Nah, sehingga yang saya tanyakan itu, kalau kita lihat di Al-Quran itu kan hati itu diterjemahkan sebagai qalb kan, qalb. Cuma yang saya tanyakan, qulubu yaqilun kan, hati itu hati yang berakal ya, atau hati tapi sedang berakal gitu kan. Nah, saya jadi bingung bagaimana kita memahaminya ya. Jadi hati itu ternyata menggunakan akal ya. Mungkin itu pertanyaannya, seperti apa kita bisa memahaminya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan Prof. Quraisy dan Gus Baha. Yang pertama terkait dengan bagaimana mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada Gen Z, anak muda, supaya supaya moralnya, akhlaknya ini tertata. Kemudian yang kedua terkait dengan qalb, tapi kenapa kok afala yaqilun, kira-kira gitu ya. Monggo, baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi Pak Rektor lupa namanya. Karena depannya ada istrinya, kalau ingat nama jenengan masalah. Bener-bener sangat Indonesia, suami-suami takut istri. Lo kemarin-kemarin inget loh ya, saksinya banyak. Acara kemarin inget ya? Inget ya? Sekarang alhamdulillah lupa. Ya bagus. Begini ya, dari sekian ajaran Bapak saya itu sering ngajarkan kalau ada hal-hal yang mubah, yang enggak maksiat lah, kok kamu seneng itu nikmati betul. Karena orang itu sampai cari kesenangan lewat maksiat itu karena enggak bisa nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah. Jadi penting menikmati yang dibolehkan Allah itu penting. Saya dulu itu ya janggal melihat Bapak, apalagi Mbah Mun, guru saya itu sering guyon, sering ceria, kadang semalaman tuh gojol-gojolkan sama teman-temannya. Terus beliau cerita, banyak orang yang malam ini berjuang untuk tidak dugem, tidak maksiat. Itu kalau berjuang sendiri berat. Kalau asik jagongan, makan-makan, masak-masak, itu terus asik. Sebab itu diantara konsep Quran itu kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Orang itu harus asik dengan hal-hal yang dibolehkan Allah. Itu sebabnya saya menyaksikan sendiri guru-guru saya, bapak saya, Abi Quraisy, semuanya orang-orang yang ceria. Karena bisa ceria dengan hal yang enggak maksiat itu luar biasa, apresiasi Allah Ta'ala itu luar biasa. Sampai Imam Ka'bi dalam usul fikih ngendikan, mubah dikatakan mubah itu keliru katanya. Mubah itu wajib. Karena itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf.
mubah, sesuatu yang boleh hakikatnya adalah wajib. Karena ketika kita melakukan mubah artinya meninggalkan keharaman. Sementara meninggal haram itu adalah wajib. Jadi mbak ini bisa nikmati cengkrama sama teman-teman, pak-pak, terus beberapa mas-mas mahasiswa itu gak perlu nikmat nunggu lihat pornografi, lihat maksiat. Sehingga Anda tidak berkebutuhan padahal yang dibenci Allah. Itu luar biasa. Itu hebatnya Nabi ngendikan wa qurratu aini fi sholat. Saya kalau sudah sholat tuh nyaman, asik. Dulu tuh banyak orang yang janggal sama saya tuh sering belajar, sampai sekarang belajar. Itu dulu ya istri saya itu rival beratnya itu katanya kitab saya. Tapi alhamdulillah gak dibakar. Dulu Imam Sibawa itu kitabnya dibakar karena belajar terus istrinya gak diurusin. Dia pergi ke toko, pulang kitabnya dibakar semua karena istrinya cemburu. Dikira disayang malah dicerai. Jadi menikmati hal yang boleh itu bagian dari keinginan syariat. Makanya saya sering cerita riwayat meskipun gak sohe-sohe banget tapi digunakan ulama. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umatku yang baik adalah selalu tertawa karena nikmati luasnya rahmat Allah. Saya dulu ya janggal melihat bapak itu, kalau ada orang miskin rokok satu ngutang lagi, ngopi nyatet lagi, ngutang lagi, tapi meletenya minta ampun. Dulu bapak tuh senengnya bukan main sama orang itu. Saya tanya kenapa seneng? Itu sekali gak nikmati hidupnya, gugat Tuhan itu. Iri sama Pak Rektor, sama Menteri, repot itu. Biar dia bangga dengan dirinya sendiri. Semoga itu cara dia tetap mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Karena orang-orang miskin kalau digugat itu wah ngeri itu. Itu kan ya coba misalnya nyun sewu, orang kalau susah itu kan ngomongnya sekenanya. Wah enak kiai itu gini dapat uang, dapat penghormatan, saya dapat apa? Tapi berkahnya dia nikmati ngopi, rokok, utang itu dia bingung-bingungnya sendiri, punya dunia sendiri malah selesai. Makanya Imam Malik ketika digugat banyak dakhum wa masona'u, biar sudah asal gak maksiat biarin. Imam Malik itu pernah ada perempuan agak suka musik. Terus Imam Malik itu bilang, kamu gak boleh gini-gini. Imam Malik, agama itu tidak milik kamu. Laisa ilaika, wilayah itu tidak wilayah kamu. Imam Malik bingung kan. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, makanya Nabi ngendikan wa qurratu aini bis sholat. Supaya kenikmatan yang boleh itu benar-benar mencukupkan kita untuk tidak berkebutuhan maksiat. Tentu kita tetap manusia, makhluk khata' wa nisyan. Makanya ulama-ulama dulu tuh kalau naik gunung atau sendiri ngendikan gini, ainal muluk fi yadillah, enaknya apa jadi raja dibanding kenikmatan saya yang sekarang munajat sama Allah. Itu solusi yang paling real, karena kalau kita pakai solusi itu haram, itu apa, nanti dianggap ketinggalan zaman. Pokoknya repot lah. Makanya itu hebatnya Allah Ta'ala ketika ngendikan tentang makanan kulu washrobu, ketika cerita buah-buahan mata allakum wali an'amikum, kamu nikmati. Supaya diharapkan dari menikmati yang boleh itu kemudian kita tidak berkebutuhan mendapat nikmat lewat apa? Maksiat. Ya saya kira demikian. Baik. Hati. Sepanjang ingatan saya ada beberapa kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk hati. Bisa qalb, bisa fuad, bisa mafis sudur. Itu beda-beda maknanya. Ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Allah menganugerahkan kepadamu mata, sam'a telinga. Dia sebut telinga dulu karena telinga yang pertama berfungsi, baru mata. Telinga tunggal karena apa yang Anda dengar, yang di sana, di sini sama, jadi tunggal. Absar, pandangan berbeda-beda. Yang dari sana melihat sini lain, dari sana melihat sini lain. Baru al-afidah. Afidah juga berbentuk jamak. Apa itu afidah? Kita sebelum sampai sana, ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dilahirkan tidak tahu apa-apa. Maka dia berikan kamu telinga supaya tahu, diberikan kamu mata supaya tahu, dan diberikan kamu hati. Nah, ini yang berfungsi
mengetahui. Yang di dalam dada ini itu ada 3 dari segi isinya. Saya mengetahui 2 di antaranya. Yang 1 saya sudah lupa. Walaupun tadinya saya tahu. Saya beri contoh. Kalau ada yang bertanya pada saya, Bapak punya anak berapa? Saya tidak malu berkata anak saya 5. Istri berapa? 1. Insya Allah sampai akhir zaman 1. Ya, ya kan? Itu ada di dalam hati saya. Dan saya tahu itu dan saya tidak malu untuk menyampaikan pada Anda. Yang kedua, ada di dalam hati saya tahu, tapi saya tidak mau Anda tahu. Ada enggak itu? Nah, itu di dalam dada. Ada lagi di dalam dada. Saya tanya, pernah ingat waktu lahir? Sekian banyak hal yang kita tidak tahu lagi, yang kita pernah alami, tapi kita sudah lupa, tapi itu masih ada di dalam hati. Nah, ini dalam konteks pertanggungjawab di hari kemudian. Itu kalau kita katakan qalb itu dari asal kata yang berarti berbolak-balik, tidak konsisten. Bisa begini, bisa begitu, tergantung dari kondisi dan pengalaman pendidikan dan sebagainya. Saya mau tanya, hati nurani itu pasti benar atau tidak? Banyak orang bilang, oh itu sesuai hati nurani. Hati nurani itu dibentuk oleh pendidikan, dibentuk oleh pengalaman. Itu hati nurani. Hati nurani kapitalis tidak lebih bersih atau lebih kotor dari hati nurani ini. Gitu. Hati nurani Socrates yang melecehkan perempuan dalam beberapa tulisannya tidak lebih busuk daripada yang ya kan? Karena hati anak itu kalau kita panjang kalau kita mau cerita, kecerdasan buatan itu tidak punya hati nurani, tidak punya kalbu, tidak merasa. Bagaimana kita mau berinteraksi dengan sesuatu, apalagi dalam konteks agama, dengan sesuatu yang tidak punya perasaan, tidak punya kecerdasan spiritual, ya kan? Tidak punya kecerdasan emosi. Ini. Tapi, nah ini problema kita sekarang. Semuanya mau kembalikan saja sini. Ada manusia yang kenal Anda, yang bisa memberi kepada Anda putusan sesuai kemaslahatan Anda. Oke, saya mau cerita atau enggak usah terlalu panjang kalau saya cerita. Terima kasih. Berapa Pak? Jadi masih lama. Nabi atau enggak usah itu. Saya langsung. Oke, saya harap bisa dipahami maksud saya. Ada seorang penguasa di bulan Ramadan, di siang hari, campur dengan istrinya. Oke. Dia datang pada Pak Kiai. Pak Kiai, saya begini, apa jalan keluarnya? Pak Kiai bilang, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa begitu Pak Kiai? Dia bacakan ayat. Dia bilang, ini kan Tuhan juga berkata boleh memberi makan 60 orang atau memerdekakan budak. Dia bilang, kalau saya putuskan buat kamu memerdekakan budak, tiap hari kamu mau melanggar. Karena punya ini. Jadi jawaban itu disesuaikan. Anda harus kenal siapa yang bertanya. Kalau ada yang bertanya pada Anda, 2 orang bertanya pada Anda, saya boleh berenang di laut? Kamu enggak boleh, kamu boleh. Kenapa?
Apa dibedakan? Kamu pandai berenang, ini tidak pandai berenang. Itu kecerdasan buatan bisa tahu itu. Tidak bisa. Ada yang kita bisa gunakan dalam batas-batas tertentu, ada yang memang tidak bisa. Jangan semuanya lantas, Anda tidak ngerti apa-apa, buka, oh ini hukumnya begini, enggak. Saya kira itu ya. Baik. Terima kasih Gus Bah dan Pak Kures. Kita buka sesi selanjutnya. Saya sedang mencari ini. Yang satu yang paling ujung sana, ya. Saya sedang mencari sayap kiri saya. Oh yang depan ya, yang depan wangi batik ya. Dua dulu ya, dua dulu. Dimulai dari situ dulu ya, silakan. Ya. Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa Magister Ekonomi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya berasal satu pulau dengan Prof. Quraisy Shihab. Saya dari Provinsi Sulawesi Tengah. Izin bertanya, KB Prof, hari ini kita berbicara tentang visi dari Al-Quran untuk menjawab tantangan zaman. Akan tetapi, dinamika yang sering terjadi di tengah-tengah kita di masyarakat, banyak orang yang memahami Al-Quran, atau bisa kita sebut dalam tanda kutip, mereka-mereka entah itu seorang ustadz, seorang da'i, seorang kiai, dan ulama, dan sebagainya. Akan tetapi justru mereka-mereka yang paham tentang hal itu masih banyak membuat hal-hal kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau menurut pandangan kita sebagai masyarakat awam, sekelas ulama, sekelas ustadz, sekelas kiai, harusnya mereka lebih paham dari isi-isi Al-Quran dan agama itu sendiri. Akan tetapi masih banyak dinamika yang terjadi, masih ada mereka yang berselisih paham, masih banyak lisan-lisan mereka yang mengeluarkan kalimat-kalimat bahkan sampai menghina. Saya beri satu contoh yang nyata terjadi di tengah-tengah kita. Di pertengahan tahun 2025 ada seorang seorang ulama yang dengan ringan mengeluarkan kata kalimat dari menyebut ulama kami dari Sulawesi Tengah dengan perkataan monyet dan lain sebagainya. Hal ini kan tak pantas keluar dari lisan seorang yang paham tentang agama dan lisan. Mohon pertanyaannya. Iya, kiranya bisa diberikan pandangan dari Prof dan juga Gus Bah terkait hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang Prof. Ova. Berkenan bergabung bersama kami ya di depan ya. Ini Prof. Ova, Rektor Universitas Gadjah Mada, putri dari Rektor UII. Prof. Jaini Dahlan, bukan saya. Baik, selanjutnya yang pertanyaan kedua tadi yang di ujung sana tadi, mana tadi? Di sini, yang pakai ya. Sudah pindah di depan sini, Prof. Di mana? Oh, situ ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Ansoriyah, Prof. Dari UNS. Seperti ya. Suatu saat berdoa Prof. Quraisy dan Gus Bah kerso rawuh di UNS.
Tadi sempat tersindir karena meninggalkan fardu ain ngajar hari ini. Tapi sudah dipindah besok kok, Gus. Jadi insya Allah aman. Jadi seperti itu. Ada banyak pertanyaan karena sudah bercita-cita lama sowan ke Prof. Quraisy dan Gus Baha. Hari ini baru lihat tadi malam posternya langsung dengan teman saya, satu dari FISIP UNS, Prof. Kita langsung berangkat pagi ini, sempat terdampar di lantai 3 tadi, tapi semangat 45 pindah ke bawah, akhirnya dapat tempat duduk meskipun di belakang. Alhamdulillah. Pertanyaan saya sebelum ke sesuai yang visi Al-Quran menjawab tantangan zaman, karena itu memang menjadi problematika kami sebagai pendidik, terutama di perguruan tinggi. Satu pertanyaan saya yang sangat menggelitik dari dulu, kalau bisa sowan Gus Baha. Saya pernah ditukani Gus Baha dulu terkait dengan zakat, Gus, dan saya laksanakan sampai hari ini insya Allah. Pertanyaan saya yang sering muncul di IG atau apapun itu, pernyataan ngendikanipun Gus Baha yang terkait seperti ini. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi itu kan susah, Gus. Itu, Gus. Itu kalau saya ngajar dasar logika ini jelas kontradiksi, Gus. Itu pertanyaan saya yang sudah saya simpan lama, dan alhamdulillah hari ini meskipun terdampar di belakang, alhamdulillah Prof. Rektor bisa melihat kami dari UNS. Saya tadi ke panitia, Mbak, sampaikan yang dari luar kota juga boleh, ini perwakilan harus bertanya. Sebelum terus suwun, Prof, atas waktunya. Yang kedua, ini kegelisahan kami Prof. Quraisy, Gus Baha sebagai pendidik, bukan hanya mendidik anak kami, tetapi banyak anak-anak yang istilahnya kita sebagai pendidik kadang dihadapkan pada satu satu kondisi ketika anak memang betul-betul dibuat secara akademis itu pintar gampang, karena tinggal di leske, yang penting ada uang dan seterusnya, itu kapitalis. Karena masuk UI juga bayarnya lumayan nggih, Prof, nggih. Jadi pertanyaan saya secara ringkas seperti ini. Kadang dilema kami sebagai pendidik ditanyai orang tua ataupun di masyarakat, ketika anak-anak betul-betul dididik secara akademis, kadang waktunya habis, tidak ada lagi waktu untuk sosial, apalagi untuk berkenal dengan tetangga, apalagi mengetahui beban orang lain. Tetapi ketika kita juga mendidik anak-anak kita untuk sosial dan sebagainya, secara akademis akan tidak semelesat orang-orang yang dididik secara akademis itu. Nah, ini Al-Quran menjawab kegelisahan kami pada orang-orang tua seperti ini, bagaimana? Itu saja. Yang terakhir bukan pertanyaan, saya nyuwun doanya untuk dari Prof. Quraisy, Gus Baha dan semua yang hadir di sini, bahwa kami para pendidik ini masih bisa tetap mempertahankan prinsip mendidik sesuai dengan zamannya. Matur suwun, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, karena tadi UI disenggol, saya senggol balik. Di UI Bapak, itu tiap tahun kami memberikan beasiswa sekitar 1.500 paket. Saya jawab, Prof. Anak saya semoga besok dapat beasiswa di sini ya, Pak. Ada untuk apa, ada untuk hal yang hafidh, untuk pondok pesantren dan lain. Silakan ketik pmb.ui.ac.id. Baik Ibu Bapak, yang sebelum ini menyampaikan tadi ada yang menarik Gus Baha sama Prof. Quraisy. Ini terakhir minta doa. Karena tadi Gus Baha pagi tadi bilang, sekarang sama Kiai tidak minta doa, minta selfie katanya. Nah ini tadi minta doa, alhamdulillah. Jadi ada dua pertanyaan Prof. Quraisy dan Gus Baha. Yang pertama tadi, bagaimana menyikapi situasi ada orang paham agama kok suka membuat kontroversi. Kemudian yang kedua tadi ada dua pertanyaan. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat, itu kan susah Gus, kira-kira gitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana ini dilema mendidik anak antara akademik, agama, sosial dan lain-lain. Ya, monggo dimulai dari Gus Baha aja. Ya, yang anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang tetangganya Pak Quraisy yang jawab saya, kalau sama tetangga nanti basa-basi.
nggak enak, mau tegas. Ada ustadz yang bilang apa tadi kamu? Ya bagus lah. Artinya bagus itu di luar ustadz dia juga manusia, mungkin pas manusia. Jadi ya biasa aja. Jadi keunikan agama ini adalah yang maksum, yang terjaga dari salah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesalahan-kesalahan manusia itu bisa dua. Bisa saja ustadz itu salah. Bisa saja yang salah itu Anda mengustadkan dia yang sebetulnya ada ustadz. Jadi, mengustadkan orang yang sebetulnya tidak ustadz. Jadi, kalau Pak Kures nggak sampai hati karena Anda orang Sulawesi. Ya, ini yang dari UMS ya? UNS Solo itu. Itu yang penting yang terakhir aja dapat beasiswa tadi doanya. Begini ya, saya memang sering kalau boleh dibahasakan dalam fikih itu fatwa. Nggak penting taat banget sepenting tidak maksiat. Itu tuh mudah penting tidak maksiat. Sesuatu itu bisa sangat akademik, sangat keilmuan. Misalnya kita bilang racun itu membunuh. Itu yang mengatakan itu sudah memenuhi kewajibannya mengingatkan kalau racun itu membunuh. Ketika ada orang yang tetap minum racun itu bukan kesalahan yang mengingatkan, kesalahan yang tetap minum racun. Dan kenapa menjadi mudah? Karena untuk memenuhi kebutuhan haus itu nggak perlu racun sehingga mudah. Maksiat juga sama, saya sering bilang, bapak saya itu nasihat paling sering itu kalau ada hiburan mubah, hiburan yang dibolehkan Allah kok kamu seneng tuh nikmati. Makanya itu sirinya, kiai-kiai itu suka gojlok-gojlokan, suka guyon, suka ngomong yang nggak penting. Itu sebetulnya perlawanan dirinya mungkin ya tetap namanya manusia ingin maksiat. Tapi ternyata untuk ceria, untuk seneng itu tidak sampai seperti itu. Pernah ada kiai itu nggak pernah tahajud, nggak pernah witir, tapi tiap malam tuh guyon. Suatu saat ada yang tanya, kenapa engkau kiai sering guyon? Dia bilang, saya ini termasuk jenis yang agak-agak hiper gitu. Jadi untuk melupakan itu harus guyon terus itu. Jadi yang penting itu nggak maksiat, itu memang penting. Nah nanti kalau makom itu dinaikkan lagi, wa qurratu aini fi sholat, memang hiburannya itu sholat. Makanya Nabi itu, Aisyah itu cantik, Sayyidah Aisyah itu cantik, dan kalau tidur itu sengaja ditelentang di depan Nabi. Perlu dicatat Aisyah itu perawan dan cantik. Itu Nabi tetap sholat. Kenangannya Sayyidah Aisyah, kalau sujud kaki saya tak tekuk, tapi kalau beliau berdiri tak selonjorkan lagi, tetap saja sholat. Malah beliau pamit, dari ini ata'abbadu li rabbi, saya pamit ya maklumi, saya ini baru asik dengan Allah. Ini pasti hadirin nggak terima semua, wah itu nggak bisa Gus, berat itu. Kalau menurut saya Anda lebih bisa, karena istri kamu pasti nggak mau. Jadi nggak mau. Itu pernah ada hadis, ini betul, ini hadis sahih. Suatu saat Nabi itu sudah sholat di majelis, sudah mau takbir, ingat belum mandi junub. Ini kan kulil haqqo ya. Terus Nabi pulang terus mandi junub, terus bilang saya lupa nggak mandi junub, makanya saya pulang mandi junub terus sholat. Ada yang tanya, Gus, masa Nabi gitu? Ya kan ngumpuli istri itu kan halal, kenapa ada janggal? Masalahnya Gus, kita kiai Indonesia tidak akan ngalami itu, karena maunya itu jarang. Artinya gini, guyonan-guyonan to'at, guyonan-guyonan mubah itu bikin setan itu putus asa. Makanya resepnya Allah itu kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Coba ini majelis yang hadir banyak. Padahal di sini nggak ada orang buka aurat, nggak ada yang jorok-jorok. Karena sebetulnya kita ini baik, kita ini menang. Saya yakin setan hari ini mungkin stroke, mungkin baru periksa, mungkin baru di ICU itu. Karena ya tadi, kok bisa kebaikan? Jadi Anda kalau ingin melihat di Quran itu ada ayat inna kaidas syaitani kana dhaifa. Setan itu sebenarnya lemah. Kalau setan sukses berarti gak ada orang ngaji, gak ada orang sujud, gak ada orang bersedekah, gak ada orang puasa. Ternyata tambah hari tambah banyak. Bahkan lembaga keislaman itu diuniversitaskan jadi Universitas Islam Indonesia itu tadi. Yang dikomplain katanya mahal tadi itu terus rektornya nggak terima, itu yang lain harus terima kan, nggak punya kepentingan menjawab, yang punya kepentingan kan rektor. Jadi nggak terima kalau solehnya nggak diungkapkan tadi. Berapa yang beasiswa? Saya punya riwayat hadis,
Abi Quraisy pasti tahu itu. Ada kata-kata gini di beberapa kitab-kitab hadis, tapi model kitab hadis yang model wali. Karangannya Abu Nu'aim al-Asfihani. Hadis itu kan ada Bukhari, Muslim, ada hadis yang tiba kayak Abu Nu'aim, termasuk muhaddis besar. Laisa syai'un asyadda ala iblis wa junudihi minasyayatin wala aktsara li bukaihim min ayyara musliman sajidan. Tidak ada sesuatu yang bikin iblis itu nangis, bikin iblis itu susah dibanding atau daripada melihat orang-orang Islam itu bersujud. Jadi sebetulnya kekalahan iblis itu berkali-kali. Orang masih ingin memahami Quran, termasuk yang dari Sulawesi tadi, orang ingin masih punya kiai yang baik, tidak misoh-misoh. Ya harus dimulai dari memilih kiai yang baik. Kita ini kan wong salah pilih kok marah-marah sendiri, ini gimana? Ini kan repot itu. Makanya kalau istri Anda sering marah-marah itu yang salah istrinya apa pilihan Anda coba? Gimana itu jawabnya itu? Gak usah dijawab Pak Quraisy, kasihan, tertekan betul beliau ini kan. Dia tahu perasaan saya. Sudah terjawab semuanya, apa lagi yang mau dijawab? Oke, saya berbicara secara umum. Yang pertama dulu, agama ini intinya adalah akhlak. Itu. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap binatang, akhlak terhadap air. Saya tidak buka ini. Saya berdua dengan Gus Baha. Karena kalau sudah terbuka akan dibuang. Kita harus punya akhlak terhadap air. Ya kan? Nah, jadi inti agama ini akhlak. Yang kedua, jangan pernah maki. Jelas Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Jangan maki. Itu satu. Jadi kalau memang dia ustadz atau kiai, dia tidak bakal mati. Tuh yang kedua. Jadi salah pilih. Iya. Jadi artinya, yang ketiga, yang saya ingin katakan, jangan karena berbeda lantas saling menghujat. Bisa jadi perbedaan itu memang dikehendaki Tuhan. Ada perbedaan yang dikehendaki Tuhan. Apa itu? Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahid. Kalau Tuhan mau semuanya. Tuhan memang mau kita berbeda. Karena kita tidak bisa hidup tanpa berbeda. Nah, Quran mau kita berbeda. Salah satu sebab perbedaan adalah Quran. Karena penafsirannya bisa berbeda. Saya beri contoh. Wudhu disuruh basuh kepala. Iya. Apa itu kepala? Apa itu kepala? Sudah beda-beda. Sedikit. Oke. Kita baca itu ayat. Hendaklah mereka menggunakan tutup kepala mereka untuk menutup dadanya. Yang disuruh di sini menutup dada menggunakan tutup kepala, atau yang disuruh adalah menutup kepala dan dada? Sudah beda, ya kan? Tutuplah gelas itu pakai buku ini. Buku bukan buat penutup, tetapi gunakan itu. Itu sudah itu yang menjadikan orang beda nanti, ya toh. Dulu kiai-kiai kita itu kan kelihatan rambutnya. Karena dia pahami kepala bukan semua kepala. Jadi bisa beda. Jangan kita toleransi. Sedangkan yang terhadap non-muslim kita toleransi. Toleransinya itu jauh lebih hebat dari toleransi yang biasa kita dengarkan. Kalau beda pendapat,
Yang biasa kita dengarkan apa? Pendapat Anda salah, tapi boleh jadi benar. Pendapat saya benar, tapi boleh jadi. Yang diajarkan Al-Quran lebih dari itu. Apa diajarkan? Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu. Boleh jadi saya yang salah, boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi kamu yang salah, boleh jadi saya yang benar. Kita serahkan pada Tuhan. Ini enggak ada pertengkaran. Kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kan kita akui kita punya dosa, tapi kalian tidak bertanggung jawab. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Kita tidak tuduh dia dosa. Itu akhlak. Itu yang hilang dari kita. Hilang dari kita. Saya boleh promosi buku. Saya punya buku namanya Yang Hilang dari Kita. Ya itu kan saja. Terima kasih Gus Bahak dan Bro Kures. Kita buka satu sesi lagi untuk 2 pertanyaan. Yang biru ya 1. Terus kemudian yang perempuan, yang jauh ya, ntar. Ya. Oke, yang pakai jilbab biru muda ya. Oke. Baik, silakan yang pakai batik biru 2 saja ya. Silakan singkat, padat, nama dan asal ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hanif dari Arsitektur 2023. Hanif ya. Nah, saya dari santri Pusat Studi Quran, Tafsir Quran dan Hadis juga. Yang itu kan Ustadz Fajar. Nah, saya ada pertanyaan yang ini mungkin cukup keresahan saya sebagai mahasiswa UI yang juga memiliki keresahan tentang tantangan zaman yang ada di kamus UI yang saya lihat problemnya. Nah, Muslim ritual itu, tetapi cara putus-putus ya. Ada mikrofon lain nggak ya? Cek. Muslim hari ini secara ritual bertauhid, tetapi cara hidupnya menggunakan moral sekular dan pragmatis. Khususnya di kampus saya tercinta ini, terkadang hal ini juga mungkin secara tidak sengaja dipromosikan oleh guru-guru kami yang juga diaminkan oleh mahasiswa. Nah, saya takut bila saja UI itu hanya menjadikan Islam sebatas nama saja. Yang padahal UII memiliki dasar catur dharma untuk menegakkan dakwah Islamiyah. Jadi kayak punya dasar yang kuat untuk menegakkan moral Islam gitu. Nah, apakah panjenengan melihat adanya cara menjembatani antara tradisi, modernitas, logika, dan visi Quran gitu? Karena ya yang saya cukup resahkan ya di kamus, ini kamus Islam, tapi cukup banyak tantangan moral yang ini tuh bukan Islam gitu. Jadi begitu. Terima kasih. Rektor ya, jauh rektor. Baik, terima kasih Mas Hanif ya. Satu lagi ya Gus Bah ya sama Prof. Kures ya, sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiatin dari pelosok desa Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan Gus Bahak dan Prof. Quraish Shihab. Lantaran anak saya dua-duanya kuliah di sini dan bekerja di sini.
Untuk pertanyaan sebelumnya dari para akademisi, pertanyaan ini dari ibu rumah tangga yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi berharap anak-anaknya punya pendidikan tinggi dan memiliki pemahaman agama yang baik. Saya ceritakan latar belakangnya dulu. Anak saya pertama sudah lulus S2, selesai 30 juz, dengan mudah dididik. Kemudian anak yang kedua laki-laki, justru di saat saya sudah mulai memiliki pemahaman bagaimana mendidik anak dengan baik, tapi justru setelah kuliah dia tidak mau menghafal Al-Quran, dan itu membuat saya selalu bersedih. Memiliki pemikiran yang kurang baik terhadap anak. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh banyak ibu-ibu ketika mendidik anak-anak tidak sesuai harapan. Jadi saya itu tidak memiliki pemikiran negatif terhadap anak-anak saya. Saya ingin memiliki pemikiran yang selalu positif, yang akan nantinya membuat anak-anak saya itu tetap baik. Jadi saya mohon saran, petunjuk, petuah dari Gus Baha ataupun Prof. Quraisy Shihab, bagaimana menyikapi kondisi yang memiliki anak-anak seperti itu, yang memiliki perbedaan yang sangat jauh, mendidik anak perempuan yang penurut dan memiliki prinsip, kemudian memiliki anak laki-laki yang mungkin memang berbeda secara psikologisnya anak laki-laki dan perempuan itu. Dan menyentil tadi beasiswa, siapa tahu nanti anak saya yang S2 dapat beasiswa S3 juga di sini. Demikian, dan untuk akhir kata saya juga mohon doanya semoga anak-anak saya khususnya dan anak-anak dari ibu-ibu yang di sini atau bapak-bapak di sini nantinya bisa memiliki putra dan putri yang soleh dan solihah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ada dua penanya, Prof. Quraisy dan Gus Baha. Yang satu mewakili anak laki-laki, nah, yang kedua mewakili ibu. Dan temanya tadi serupa, kira-kira gitu. Yang pertama tadi refleksi atas keadaan yang terjadi di kampus kami, ya. Ini viral loh. Kemudian yang kedua, ini bagaimana menyikapi dalam mendidik anak kok beda-beda gitu Bu ya. Ya. Kan yang perempuan tadi cenderung nurut, yang laki-laki tadi masalahnya itu tidak lagi mau menghafal Al-Quran, kelihatannya gitu yang disampaikan oleh Ibu. Ya, monggo Gus Baha dan Pak Quraisy. Tadi yang dari UII tadi, yang ngeluhkan perilaku anak-anak UI, tapi nggak rektornya tuh yang dimaksud. Saya pikir semua yang bertanggung jawab pasti resah kayak Anda. Jadi Anda ini orang baik karena resah. Jadi ada cerita, ini faktual tapi ideal itu memang nggak pernah ada. Dulu di era Nabi tanpa ngurangi hormat tuh ada sahabat itu unik. Dia sangat mencintai Nabi tapi nggak bisa meninggalkan hobinya mabuk. Jangan ditiru mabuknya, ditiru fakta itu. Tapi dia kalau disuruh mabuk di tempat-tempat kayak gitu nggak mau, dia inginnya deket-deket. Sampai ada orang yang terus bilang, wah dasar kamu khimar. Nggak neruskan monyet loh ya, ini cerita asli. Ini cerita. Dasar kamu khimar. Pak Quraisy pasti tahu hadis itu terkenal sekali, ada di Bukhari. Wa kana yulaqabu khimaran itu. Loh ini sudah iya ini. Saya nggak butuh iyanya rektor karena iyanya karena nggak tahu bilang iya. Butuh iyanya ini. Jadi ini nambah pahalanya Pak Rektor, saya gojlok itu bukan ngurangi pahala saya, nambah pahalanya Pak Rektor. Dan pahala saya dikurangi masih cukup lah, masih banyak. Sampai para sahabat bilang ma aktsara ma utiya
Maksudnya kamu sering dikasih sanksi, dikasih apa, masih tetap gitu. Sampai beberapa sahabat gak kuat terus melaknat dia. Terus Nabi ngendikan la tal'anuhu fa inni wallah la ara illa annahu ahabba wa rasulah. Ada yang riwayat illa annahu yuhibbu wa rasulah. Saya kecewa tapi jangan kamu laknati. Saya masih melihat dia mencintai Allah dan Rasul. Terus di komentar Ihya, kitab Ihya bilang falam yukhrij Rasulullah bil maksiyah anil mahabbah. Itu saya hafalkan betul hadis itu. Nabi tidak mengeluarkan dia dari status mahabbah, mencintai kebenaran meskipun dia masih salah. Jadi di antara kebaikan agama ini memang selalu berharap. Mungkin anak-anak kita sekarang nakal, nanti ndak. Ini sekaligus jawab ibu-ibu tadi. Kalau ada gugat anak-anak, terus mereka gugat, gimana kok saya ditakdir punya ibu ini, juga repot. Jadi repot juga kan. Jadi kadang-kadang orang itu senangani gugat anak. Kalau anak kita gugat orang lain punya ibu menteri, punya ibu dosen, saya kok punya ibu gini, ya repot juga kan. Jadi makanya dikurangi lah ngomplain-ngomplain anak. Kalau kita dikomplain balik juga repot. Jadi artinya ya hidup itu memang nggak pernah ideal, meskipun itu di zaman Nabi. Makanya kata ulama, yang ideal itu nabinya. Kalau zaman mulai dulu ya sama, di Mekah dimusuhi kafir Mekah, di Madinah dimusuhi orang munafik. Ya tetap saja ada saja yang namanya problem. Karena dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya sering cerita di mana-mana dan ini nyata. Ada kiai yang sangat khusyuknya itu nggak pernah mau punya penanya atau santri cantik. Kalau ada orang cantik nggak mau nerima, kalau orang jelek itu mau dia. Tak tanya kenapa. Wah, kalau saya cantik, saya takut syahwat, takut birahi. Kalau jelek merongos kan enggak. Terus saya bilang ini dasar kiai amatir kata saya. Kenapa kok amatir Gus? Kalau melihat perempuan cantik itu dosa karena birahi, menghina perempuan jelek itu ya dosa karena menghina. Sama-sama dosa. Ada juga kiai itu yang berteman terus sama orang kecil, takutnya kalau berteman orang kaya itu tamak. Ternyata apa? Gara-gara berteman orang kecil mainnya suruh saja, nyuruh-nyuruh terus. Akhirnya dosa kamu istibat, menghambakan orang lain, memperbudak orang lain. Jadi sama sebenarnya problem semua. Makanya ini cerita Pak, ini mumpung ada Bu Ova Putri Pak Zeni. Saya itu kalau berteman, kalau nggak ditakdir Allah nggak mau. Karena kalau saya milih, oh gara-gara rektor UGM saya mau berteman, nanti kena hisab saya. Makanya ulama itu agak-agak angkuh, al ilmu yu'tala. Jadi kalau Allah yang milih itu yang tanggung jawab Allah. Tapi kalau saya yang milih, saya tuh banyak punya teman jadi menteri. Padahal dulu kayak teman-teman Pak Fatul Wahid yang di Kudus yang jadi menteri. Tapi saya nggak pernah mau. Alasan saya tadi, kalau saya yang ikhtiar nanti tanggung jawabnya ke saya. Tapi kalau Allah yang menentukan, tanggung jawabnya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ilmu tasawuf ada kata-kata kun muradan wala takun muridan. Karena sekali kita yang berikhtiar, kita yang disuruh tanggung jawab. Ya, jadi untuk ngelola anak, ngelola istri atau ngelola suami sama itu tetap inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada sisi mungkin kita nganggap anak, suami atau istri itu problem, tapi kata Allah wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau kamu anggap legowo dengan fakta-fakta yang kita, karena kalau kita tidak legowo itu zaman Nabi itu ya ada sahabat yang enggak tadi sampai wa kana yulaqabu khimar itu redaksinya sampai gitu. Dulu sahabat antara Ali dan Muawiyah atau Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu ya perang konflik. Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali ya sering salah paham. Jadi hidup itu enggak pernah ideal. Yang ideal nanti setelah di surga, ya sudah mau apa coba. Saya cerita yang lucu tapi ini nyata. Nabi itu kalau ada halah, ada itu nangis, ingat Khadijah. Padahal ini hanya teman atau saudara ini. Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat orang yang sudah tua padahal sudah diganti yang lebih muda? Khadijah disebut ajus tua sekali. Gantian Sayyidah Fatimah tersinggung, ibunya disebut ajus tua sekali. Dan selalu Aisyah itu bangga karena istri cantik muda. Terus kata Nabi, kamu ingin supaya Aisyah tidak jumawa sama ibu kamu Khadijah? Ingin ya Rasul. Itu Aisyah dibilangin, secantik-cantik kamu itu dapat duda. Setua-tua ibu saya dapat berjaga. Jadi kadang Nabi itu ya asik saja Kak. Ya enggak serius-serius banget. Semenjak itu Sayyidah Fatimah Aisyah terus enggak pati jumawa banget itu. Karena ternyata iya saya dapat duda. Khadijah janda dapat berjaga gitu. Jadi khazanah Quran, khazanah hadis itu cukup lah untuk. Jadi
Tadi yang saya katakan wakana yulaqabu khimaran itu ada di Sahih Bukhari. Pak Kures pasti tahu betul. Sekarang tahu Pak Rektor karena sudah dikasih tahu. Itu ada di hadis Bukhari, nanti dicari. Oke, silakan. Apa lagi sudah dijawab terkait dilema mendidik anak. Oke. Baik. Ada ucapan Sayyidina Ali yang saya kira kita perlu perhatikan semuanya. Beliau berkata, "Allimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghaira zamani." Didiklah anak-anakmu dengan kesadaran bahwa mereka itu lahir, tumbuh, berkembang pada zaman yang berbeda dengan zaman. Jadi jangan mau menjadikan anak itu seperti Anda. Kasih dia, pertama ini, kasih dia kebebasan untuk memilih apa yang disenanginya selama itu tidak melanggar agama. Anak saya tidak ada jadi kiai, tidak ada belajar agama, tidak ada. Saya tanya, ini mau hukum silahkan, mau psikologi silahkan, mau komputer silahkan. Karena semua ilmu itu baik. Yang menentukan anak itu apa keinginannya, apa bakatnya. Kita tinggal mengarahkan. Yang kedua, Bu, jangan bedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Perempuan itu tugasnya di dapur, anak boleh pergi. Kamu tidak boleh keluar, kamu perempuan. Laki-laki, silakan. Jangan, tolong ukurnya itu agama. Tolong. Tidak membedakan bukan berarti harus sama. Tidak membedakan dalam perlakuan berlaku adil. Tidak membedakan dalam perlakuan memberi biaya yang dia butuhkan, yang wajar untuk dia. Anak laki saya tidak belikan emas dan perak. Tapi anak perempuan, karena itu adalah kebutuhannya. Jadi jangan berkata bahwa oh ya kamu sudah saya beri dulu ini sekian, anak laki minta begitu. Tidak. Yang ketiga, yang terpenting, bersahabatlah dengan anak. Jadi kalau mau anak taat, bersahabat. Karena kalau tidak bersahabat, dia punya problem, dia ceritakan pada temannya yang tidak mengerti. Tapi kalau bersahabat dengan dia, dia akan menyampaikan saya begini, bisa dibimbing oleh orang tuanya. Karena itu sering-seringlah diskusi, bercanda, apa segala. Pokoknya jadi sahabat supaya dia mau. Saya kira itu yang saya usahakan untuk terapkan dalam keluarga. Mudah-mudahan. Dan satu hal, selama masih ada, ini boleh jadi kita beda. Saya belajar di Al-Azhar. Ada yang berkata begini, Pak Kures itu istrinya pakai jilbab, ya kan? Anaknya yang paling tua pakai jilbab. Ini pakai jilbab. Najwa kok enggak pakai jilbab? Ada anak saya belajar di Amerika, dokter spesialis. Waktu dia di Amerika, jangan pakai. Kenapa? Dilecehkan kamu. Ya kan? Ada enggak pendapat? Ada jawabannya. Najwa, Abi, saya harus pakai jilbab. Terserah kamu. Ada pendapat begini, ada pendapat begini, ada pendapat begini. Saya tidak mau paksa, karena beragama itu jangan dipaksa, harus kesadaran, ya kan, bersahabat. Terus itu yang dia jawab, Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa, karena jawabannya cuma 1. Tuhan bagaikan bertanya 10 berapa tambah berapa. Kita bisa beda-beda. Ya kalau dia mau begitu dan itu dia sadari dan memang ada yang berpendapat begitu, silakan, saya tidak bisa paksa.
Dia sudah bertanggung jawab sendiri. Anak saya yang laki sekolah di Australia di bidang komputer. Setelah selesai, saya masih ingin dia lanjut. Tapi dia sudah tidak mau lanjut. Saya mau berbisnis, sudah mau ini. Ya silakan. Jadi jangan paksa anak. Tetapi kalau mau, sadarkan dia sehingga dia. Nah, kenapa dia sadar? Karena dia bersahabat dengan Anda. Karena Anda bersahabat dengan dia. Saya kira itu kunci yang saya bisa beri sebagai jawaban. Terima kasih. Terima kasih Gus Baha dan Prof. Kures. Baik, terakhir ini saya ingin bertanya Gus. Yang terkait dengan yang tadi Mas Hanif tadi. Boleh. Jadi kadang kawan-kawan, ya kawan-kawan dosen itu kan kadang sampai pada kondisi tertentu. Kok masih ada mahasiswa yang gini ya, kira-kira gitu. Kemudian saya jawab gini, wong sudah diminta pesantrenisasi, ada pelatihan macam-macam, masih ada yang kelewat, apalagi tidak gitu. Supaya teman-teman itu tidak merasa tidak bermakna, tidak bermanfaat. Kita sudah ada pendidikan pendalaman nilai dasar Al-Quran, ada latihan kepemimpinan, latihan macam-macam, tapi kok masih ada yang belum bagus. Nah, supaya teman-teman itu tetap bombong. Nah, kalau saya langsung, kita yang salah kan jadi masalah. Nah, menurut Gus Bak sama Pak Kures bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Curhatnya diterima. Oke, curhatnya diterima Ibu Bapak. Terima kasih. Baik Bapak, alhamdulillah kita selama 2 jam, hampir 2 jam udah ngaji bersama, banyak hal yang kita dapatkan dan terlalu banyak kalau disimpulkan. Tadi mulai dari bagaimana, intinya kalau saya simpulkan itu bagaimana kita beragama dengan asik, nah, dengan bahagia, menjalankan yang fardu ain, kemudian menjaga keseimbangan. Terakhir tadi terkait dengan bagaimana mendidik anak. Itu tadi bahwa anak kita diciptakan bukan untuk zaman kita, tapi untuk zaman mereka masing-masing. Bapak